momen saat Ronaldo terlahir sebagai monster menakutkan dalam sejarah sepak bola dunia. Berawal dari kisah seorang anak kecil yang penuh talenta yang diramalkan akan mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola, skuad Manchester United pada tahun 2003 terpanggil untuk berangkat ke Portugal guna menghadapi laga persahabatan melawan Sporting Lisbon serta memantau kehebatan bocah tersebut. Namun, para penggawa Manchester United merasa kelelahan dan kurang bersemangat untuk ikut serta dalam pertandingan tersebut karena sebelumnya mereka telah melalui jadwal pramusim yang melelahkan selama 3 minggu di Amerika Serikat. Manchester United memiliki banyak kegiatan yang harus dilakukan sehingga ketika mereka dijadwalkan untuk terbang ke Portugal guna menghadapi laga persahabatan melawan Sporting Lisbon, mayoritas pemain menunjukkan raut wajah yang kurang bersemangat. Dilansir dalam situs PR Football pada tahun 2017 silam, Mark Klein, bek terdahulu tim Setan Merah, mengakui bahwa para pemain Manchester United benar-benar kelelahan dengan perjalanan mereka di Amerika. Kami merasa sangat lelah dan banyak dari kami mengalami efek jet lag setelah melewati Samudra Atlantik, ungkap Mark Klein. Selain itu, Michael Silvestre juga menyampaikan komentar serupa. Pemain asal Prancis ini bahkan menyatakan, sejujurnya para pemain tidak tertarik untuk mengikuti pertandingan melawan Sporting. Tidak ada satupun dari kami yang berminat dengan pertandingan tersebut. Para pemain saat itu memiliki sikap yang menyeratkan, mari selesaikan ini dan pulang. Bagi Sporting, pertandingan itu adalah momen penting, tetapi bagi kami itu hanya pertandingan persahabatan biasa. Namun, manajer berpengalaman Manchester United yaitu Sir Alex Ferguson tidaklah seperti para pemainnya yang kurang tahu apa yang terjadi. Ia memiliki misi khusus dalam melihat potensi seorang pemain yang konon sudah menarik perhatian beberapa klub top di Eropa. Tepat pada tahun 2002, asisten pelatihnya Carlos Queiroz memberitahu Ferguson bahwa ada seorang anak muda dengan kemampuan yang luar biasa. Queiroz menyarankan kepada Fergie untuk meluangkan waktu guna mengawasi bakat pemain tersebut yang tak lain adalah Cristiano Ronaldo. Setelah mendengar saran dari Carlos Queiroz, Fergie kemudian meminta Jim Ryan yang pada saat itu bertindak sebagai koordinator pemain muda untuk melakukan pengamatan lebih lanjut. Setelah kembali dari proses pengamatannya, Jim mengatakan, "Wow, saya telah menemukan seorang pemain. Saya pikir dia cocok bermain sebagai pemain sayap meskipun dia saat itu bermain sebagai penyerang di tim junior. Saya tidak ingin menunggu terlalu lama. Dia benar-benar pemain yang istimewa." Terinspirasi oleh keyakinan Jim Ryan, Manchester United segera merencanakan pertandingan melawan Sporting Lisbon. Setelah melalui pertemuan antara kedua tim, mereka akhirnya sepakat untuk mengadakan pertandingan persahabatan pada bulan Agustus 2003. Kebetulan saat itu Sporting Lisbon juga sedang merayakan pembukaan stadion baru mereka yang diberi nama Estadio José Alvalade. Pertandingan ini menjadi awal perjalanan besar bagi Ronaldo. Ketika para pemain Manchester United tiba di Portugal pada bulan Agustus 2003, mereka tidak menurunkan seluruh skuad terbaik mereka. Meskipun ada tujuan khusus, dalam pikiran Fergie tetap mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya dengan baik. Oleh karena itu, ia memilih untuk memberikan istirahat kepada sejumlah pemain utama meskipun beberapa pemain seperti Paul Scholes, Rio Ferdinand, dan Ole Gunnar Solskjaer tetap turun bermain. Sebelum pertandingan dimulai, Sir Alex Ferguson memberikan peringatan kepada seluruh pemain agar mereka memberikan perhatian khusus pada pemain tertentu. Mark Lance yang saat itu turun pada babak kedua mengenang pidato Ferguson di ruang ganti. "Teman-teman, lawan kita memiliki seorang pemain muda yang sangat berbakat. Perhatikan dia kuat dan cepat, dia sangat bagus." Dan memang benar, selama 90 menit pertandingan, para pemain Manchester United kesulitan menghadapi kepiawaian Cristiano Ronaldo. Kehadiran bocah Portugal ini berhasil membuat pemain sekelas Silvestre dan John O'Shea menjadi tak berdaya. Bahkan dalam candaan Rio Ferdinand dan Roy Keane, mereka berkata, "Wah, John O'Shea sampai kehabisan nafas dan harus dibawa ke rumah sakit karena capek mengejar Ronaldo." Tentu saja itu hanya lelucon dari Roy dan Rio untuk mengejek John O'Shea. John memang harus duduk dan bernafas dengan teratur, tetapi tidak sampai harus pergi ke dokter, ungkap Silvestre.
Dalam autobiografinya, Sir Alex Ferguson juga mengingatkan ucapan pemain yang berada di bangku cadangan ketika mereka melihat aksi Ronaldo sepanjang babak pertama. "Sialan bos, dia pemain yang luar biasa." Lalu saya berkata, "Tidak masalah, saya sudah memperhatikannya." Fergie segera menghubungi asistennya Alex Morgan untuk memberitahu ketua eksekutif Manchester United Peter Kenyon mengambil tindakan. Saat bertemu dengan Peter Kenyon, Fergie menjelaskan bahwa dia tidak ingin kehilangan Cristiano Ronaldo. Setelah pertandingan persahabatan tersebut, para pemain Manchester United yang ikut bermain mengakui bahwa Ronaldo membuat para bek mereka merasa takut. Ini bukanlah lelucon, melainkan pengakuan langsung dari para pemain yang terkejut dengan bakat Ronaldo. Ketika bola berada di kakinya, Ronaldo menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi pertahanan Manchester United dalam pertandingan tersebut. Meskipun Ronaldo yang masih berumur 18 tahun tidak berhasil mencetak gol dalam laga tersebut, tetapi ia membuat para pemain MU harus waspada dengan cermat. Pemikiran semacam itu juga diakui oleh Mark Lynn setelah pikiran yang sama muncul di benak seluruh pemain United. "Ronaldo membuat saya merasa takut. Anda harus mengawasinya dengan sangat hati-hati. Dan pada satu titik dia melewati saya dengan mudah dan yang bisa saya lakukan hanyalah menjatuhkannya," tenang Mark Lynn setelah wasit meniup peluit akhir pertandingan. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Sporting Lisbon dengan skor 3-1. Mereka berhasil mencetak gol melalui Luis Felipe pada menit ke-26 dan Joel Pinto pada menit ke-62 dan 81. Di sisi Manchester United yang terlihat kelelahan, mereka hanya mampu mencetak gol bunuh diri oleh pemain lawan bernama Hugo pada menit ke-88. Meskipun Sporting Lisbon meraih kemenangan, tetapi prestasi itu menjadi tidak berarti dibandingkan dengan pujian yang terus diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Seluruh pemain Manchester United sungguh mengakui kehebatannya. Mereka akhirnya memahami mengapa pelatih mereka, Sir Alex Ferguson, memberikan peringatan untuk menjaga dengan hati-hati seorang bocah yang bermain di sayap. Tidak lama setelah pertandingan berakhir, para pemain United segera meminta kepada Fergie untuk merekrut Ronaldo ke Old Trafford. Phil Neville langsung meninggalkan lapangan dan mendekati Sir Alex di ruang ganti. "Bos, Anda harus merekrutnya, Anda hanya harus melakukannya." Sir Alex Ferguson hanya menjawab, Oke, jangan khawatir, kami akan menyelesaikannya," kata Silvestre. Tidak hanya itu, Rio Ferdinand juga terus mendesak Fergie agar menyelesaikan transfer Ronaldo. Dia memaksa pelatihnya untuk tidak melewatkan bakat yang diminati oleh banyak klub Eropa seperti Inter Milan, Juventus, FC Barcelona, bahkan Arsenal yang disebut-sebut hampir berhasil mendapatkan jasa Ronaldo. Setelah para pemain bertemu dengan Fergie, mereka diminta untuk mandi dan menunggu di kursi yang telah disiapkan klub di luar stadion. Selama waktu yang cukup lama, ternyata Fergie sedang melakukan percakapan dengan Ronaldo dan agennya, Jorge Mendes. Fergie saat itu serius dan tidak bercanda dan dia tidak akan kembali ke Inggris sebelum mendapatkan tanda tangan Ronaldo. Hal ini dikarenakan tim seperti FC Barcelona sudah mengirim perwakilannya Quique Begiristain untuk mengintai Ronaldo. Sementara itu Real Madrid juga datang dengan Jorge Valdano. "Saya memberitahu Ronaldo seberapa besar keinginan kami untuk mengontraknya untuk United. Saya katakan, Anda mungkin tidak akan bermain setiap minggu. Saya katakan kepada Anda sekarang, tetapi Anda akan menjadi pemain inti. Tidak ada keraguan dalam pikiran saya tentang itu. Ini akan memerlukan penyesuaian, tapi kami akan merawat Anda." Silvestre mengungkapkan sambil menjelaskan bahwa para pemain harus menunggu selama sekitar 1 jam. Lalu ketika Fergie keluar dari stadion, semua pemain segera menanyakan hasilnya tanpa ragu dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fergie hanya tersenyum kepada seluruh pemain Manchester United. Diceritakan bahwa senyuman itu memiliki makna yang mendalam. Senyuman itu melambangkan bahwa Fergie telah berhasil mendapatkan bakat Ronaldo. Tidak lama kemudian, hanya beberapa hari setelah pertandingan, Ronaldo dan keluarganya didampingi oleh Mendes naik pesawat jet pribadi menuju Manchester untuk menandatangani kontraknya dengan Manchester United dengan biaya sekitar 12,8 juta pound sterling. Manchester United telah mengeluarkan dana yang cukup tinggi untuk mendapatkan bocah berusia 18 tahun itu pada tahun 2003, tetapi Fergie sama sekali tidak menyesal. Meskipun awalnya Fergie sempat berpikir untuk meminjamkan Ronaldo kembali ke Sporting Lisbon selama 1 musim, penampilan Ronaldo dalam berbagai latihan membuatnya mengubah rencananya. Dalam memperkenalkan bocah ajaib ini di Old Trafford, ada fakta menarik yang perlu diketahui.
Fergie mengakui bahwa meskipun merekrut Ronaldo bukanlah prioritas utama klub, kedatangannya sebenarnya untuk menggantikan peran David Beckham yang memilih untuk pindah ke Real Madrid setelah terlibat konflik dengan Fergie. Namun, pelatih tersebut tidak mencantumkan nama Ronaldo dalam daftar prioritas pertamanya. Fergie saat itu mengakui bahwa target utamanya adalah bintang Piala Dunia bersama Brasil tahun 2002 Ronaldinho. Fergie yakin dengan bakat Ronaldinho yang saat itu masih bermain untuk Paris Saint-Germain. Fergie bahkan melakukan perjalanan ke Paris untuk bertemu dengan Ronaldinho. Namun Fergie terlambat karena Ronaldinho telah menandatangani kontrak dengan FC Barcelona sebelumnya. Saya hampir mencapai kesepakatan, tapi ketika saya terbang ke Paris untuk bertemu dengannya, dia sudah di Barcelona beberapa hari kemudian. Meskipun itu sangat mengecewakan, namun akhirnya kami mendapatkan Cristiano Ronaldo dan mungkin kami tidak akan merekrut Ronaldo jika berhasil mendapatkan Ronaldinho. Memang takdir Fergie untuk bertemu dengan Ronaldo berakhir dengan indah. Pemain yang dikenal dengan kawat gigi dan rambut keriting di awal karirnya, Ronaldo berhasil berkembang menjadi pemain yang luar biasa di lini depan dengan penampilan debut yang mengesankan. Ketika ia tiba di Inggris di pusat latihan Manchester United, Ronaldo mengenakan seragam cerah diperkenalkan kepada seluruh pemain Manchester United. Para pemain di klub Setan Merah mengingat bahwa mereka merasa senang dengan kedatangan remaja berbakat yang dikenal sangat pemalu. Namun, sifat pemalu Ronaldo hilang ketika bicara tentang penampilannya di atas lapangan. Hanya keterampilan kelas dunia yang ditampilkan oleh Ronaldo. Dia tidak memiliki keraguan dalam dirinya. Dia masuk ke klub dan lapangan latihan seolah-olah dia sudah layak berada di sana. Saya telah melihat banyak pemain muda yang gugup bermain dengan para superstar, tapi dia sendiri sudah menganggap dirinya sebagai salah satunya. Dia membawa dirinya dengan baik dan menghadapinya dengan tenang, ungkap Marcolin. Setelah 10 hari ketika Ronaldo sudah bermain untuk Sporting dalam pertandingan melawan Manchester United, Ronaldo akhirnya melakukan debutnya di Old Trafford dalam pertandingan di mana Manchester United sudah unggul 1-0 atas Bolton. Ketika Ronaldo memasuki lapangan, ia disambut dengan tepuk tangan meriah dari penonton di Old Trafford. Ronaldo menjadi pemain Portugal pertama yang bermain untuk United. Di debutnya ini, selain mengenakan nomor punggung 7 yang ikonik, terlihat juga beberapa helai rambutnya yang berwarna pirang. Sudah bisa diprediksi bahwa Ronaldo akan menampilkan performa yang brilian. Ia membuat bek Bolton kewalahan dengan kecepatan dan gerakan-gerakan mengesankan. Ronaldo membawa harapan besar dari seluruh pendukung United. Bahkan dari kotak pers di Old Trafford, seorang reporter veteran Manchester Evening News, Stuart Matheson, mengenang suasana yang ada selama lebih dari 40 tahun. Saya belum pernah melihat debut seperti ini sejak George Best, kata Matheson. Menariknya, George Best yang dianggap telah memiliki debut legendaris bersama Manchester United memberikan komentarnya tentang pertandingan Ronaldo melawan Bolton. Dalam percakapan dengan Justin Bird dari Sabotage Time, George Best dengan tegas memberikan pujian kepada Ronaldo. Pertandingan Manchester United dengan Cristiano Ronaldo sebagai pemain pengganti dalam pembuka musim melawan Bolton tidak diragukan lagi. Itu adalah penampilan debut yang paling menarik yang pernah saya saksikan. Beberapa rekan tim saya yang hadir dalam pertandingan itu membandingkannya dengan saya. Ada beberapa pemain yang dijuluki George Best baru selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya memberikan pujian. Ada beberapa persamaan dengan saya, tetapi anak ini memiliki lebih dari siapapun, terutama karena dia benar-benar bisa menggunakan kedua kakinya. Dia bisa bermain di kedua sisi lapangan, mengalahkan pemain dengan mudah dan memberikan umpan silang berbahaya dengan kaki kiri atau kanannya. Kapan terakhir kali Anda melihat sesuatu yang seepik itu? Beberapa bulan setelah debut Ronaldo bersama Manchester United, Michael Silvestre yang saat itu sedang duduk bersama Ronaldo di sebuah jacuzzi berkata, "Saya katakan kepadanya, Anda tahu, saya pikir Anda bisa menjadi pemain terbaik di dunia dan suatu hari nanti Anda akan memenangkan Ballon d'Or." Ketika mendengar itu, Ronaldo hanya tersenyum lebar sebagai tanggapannya. Demikian rangkuman ulasan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Kemungkinan pada video-video selanjutnya kami akan membahas kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Mohon maaf atas kekurangan bahkan keterlambatannya. Sampaikan request, kritik, dan saran di kolom komentar, tapi jangan toksik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune and peace. Salam MVP Sport Moto V Black Indonesia.